nama saya Anti Anusi dari Prodi Manajemen 1A Universitas Pasir Pengarayan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis inflasi. Sebelum memasuki pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi inflasi. Apa sih inflasi itu? Menurut ilmu ekonomi, merupakan suatu proses peningkatan harga secara terus-menerus dan berkaitan dengan adanya mekanisme pasar seperti meningkatnya konsumsi masyarakat. Terjadi likuiditas yang berlebihan sehingga adanya distribusi barang yang tidak lancar. Sebenarnya apa sajakah jenis-jenis inflasi itu? Coba jelaskan. Jenis-jenis inflasi, jika dilihat dari tingkatannya, maka inflasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Pada inflasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, inflasi ringan. Merupakan inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan tidak memiliki efek besar terhadap perekonomian suatu negara. Umumnya ada peningkatan harga barang atau jasa secara umum yang secara persentase berada di bawah 10% per tahunnya. Yang kedua, inflasi sedang. Tingkat inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan tetap. Akan tetapi perubahan yang berada pada kisaran 10-30% ini masih bersifat terkendali dan belum berbahaya bagi aktivitas perekonomian. Yang ketiga, inflasi berat. Suatu kondisi di mana masyarakat lebih memilih menyimpan dan tidak memilih untuk menabung. Karena jumlah bunga yang jauh lebih rendah jika dibandingkan nilai inflasi berada pada persentase 30-100% per tahunnya, sehingga memberikan dampak negatif pada perekonomian suatu negara. Dan yang terakhir, inflasi sangat berat. Inflasi ini terjadi saat ada pada angka 100% ke atas setiap tahunnya dan mengacaukan perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ini, keadaan sulit dikendalikan meskipun telah diterapkan dan sangat sulit untuk dikendalikan meski dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Adapun yang kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya. Pada inflasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, demand pull inflation. Terjadi inflasi akibat adanya permintaan barang atau jasa yang meningkatkan dari kemampuan yang dimiliki oleh produsen. Yang kedua, cost push inflation. Terjadi kenaikan biaya produksi sehingga penyebab harga penawaran barang menjadi meningkat. Dan yang ketiga, bottleneck inflation. Inflasi yang terjadi karena faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran yang terjadi pada masyarakat. Dan jenis-jenis inflasi yang terakhir itu ada inflasi berdasarkan sumbernya. Pada inflasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, domestic inflation. Merupakan inflasi yang menyebabkan berasal dari dalam negeri yang terjadi akibat jumlah uang yang berada di masyarakat lebih banyak daripada yang diperlukan. Faktor lainnya yang menyebabkan ini karena adanya jumlah barang atau jasa yang menurun namun permintaan tetap. Dan yang terakhir, imported inflation. Bersumber dari luar negeri dan umumnya terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, seperti contohnya di mana adanya kenaikan harga modal yang terjadi pada harga barang diimpor oleh suatu negara. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.